Kalau di sini yang ini disebut di dalam ayat dan Allah turunkan hujan dan Allah hidupkan bumi itu sesudah matinya. Itu di sini. Bukan di sini. Karena di sini pohon masih ada banyak. Cuma orang yang ada di bumi kehausan, kepanasan, pengennya ngadem. Bisa dipahami ya bedanya? Nah, ini hanya beda level. Gitu. Nah, kalau dingin sifatnya turun ke bawah. Air itu mencari tempat paling bawah. Maka kalau terjadi udim, kakinya udim, bengkak, berarti cairan sudah turun ke bawah, tidak bisa naik ke atas. Maka kalau ada orang udim itu obatnya ada dua. Kalau lidahnya merah, lancarkan kencingnya. Kalau lidahnya pucat, naikkan energi. Kalau lidahnya merah, berarti lancarkan kencingnya. Kayak misalnya kumis kucing, alang-alang. Kalau lidahnya merah, tebal. Tapi kalau lidahnya pucat, naikkan energinya. Supaya cairan bisa terdistribusi, kemudian munculkan. Kemudian dingin, berarti sifatnya turun ke bawah. Dan sifat dingin menarik energi. Maka kalau Anda terlalu banyak minum air pH 8, terlalu banyak makan buah yang kadar airnya tinggi, energinya turun, Anda jadi lemes, tidak punya tenaga. Otaknya blank. Otaknya blank belum tentu dehidrasi kayak iklan Aqua. Gitu. Aqua itu kalau dehidrasi, kalau energinya lemah itu juga lemot. Tubuh metabolisme, terus berpikir, terus bergerak, aktivitas, menghasilkan asam. Fungsi asam ini mencegah pH itu terlalu basah menjadi 8, 8,5, 9, mencegah darah pH-nya jangan sampai lebih dari. Nah kalau lidahnya pucat, berarti pH-nya berapa? Nah, kalau pucat kemudian Anda kasih air pH 8, kasih buah-buahan, darahnya pH-nya jadi apa? Basah kuat. Maka penyakitnya sindrom dingin. Kayaknya kalau dia terlalu basah, mesti metabolisme harus dipercepat. Makan kayak tongseng. Karena bumbu yang rempah itu mempercepat metabolisme. Kemudian berpikir harus positif, karena berpikir positif menghasilkan energi yang panas. Kalau dia pikirannya negatif, energinya dingin. Kemudian dia aktivitas. Aktivitas itu menghasilkan energi, menghasilkan asam yang lebih supaya bisa menjaga pH. Makanya ketika dia tubuhnya kedinginan, dia berolahraga menjadi wis jarang gerak, mikirnya megang ketik, kemudian metabolisme makannya yang buah, sayur, terus kurang bergizi lah ya, atau sayur-sayuran dagingnya kurang. Akhirnya yang terjadi apa? pH-nya terlalu, pH darah berapa? Kenapa? Aktif lihat ini dan sebagainya, ketemu simpulannya. Maka kadang kita bertanya kepada pasien kerjanya apa? Kalau ditanya kerja, aktivitas jenengan apa? Supaya saya ngerti persoalannya di mana, energinya. Apakah dengan Anda terlalu banyak bekerja jadi masalah? Terus pola kerja Anda banyak duduk, banyak berdiri, itu juga jadi analisa. Oh gitu toh mas. Ya, dingin seperti itu, turun ke bawah. Dingin memakan energi itu. Terus apa lagi? Dingin menghasilkan cairan. Kalau di atas jadi ingus, kalau di sistem menjadi cairan lendir, terus di perut juga lendir. Maka kalau sudah dingin, Anda banyak makan buah menghasilkan lendir yang banyak. Sudah makan buah dicampur dengan tepung, maka jadi lengket kayak lem, dan itu masuk ke sistem cerna dan itu mengganggu sistem cerna. Nanti ada pelajaran sendiri tentang masalah itu. Nanti kalau itu masuk ke darah, maka darah itu kan ada plasma dan sel. Plasmanya jadi kental. Jadi nanti kalau Anda bekam, darahnya itu lengket-lengket. Dingin menghasilkan lendir. Termasuk perempuan menghasilkan keputihan jernih.
termasuk menjadikan munculnya kista. Nah, Kista itu penyakitnya di sini, dingin ya. sebagian besar. Ya, dingin, lembab ini sekitar ini nih kista. Kurang kehangatan. Maka dia obatnya pasti yang sifatnya panas dan kering. Secara umum loh ya, walaupun ada kista yang berbeda, tapi secara umum saya 20 tahun nangani dia paling banyak di sini. Maka saya pantang buah, sayur-sayur yang ingin terus obat pahitan tidak boleh. Oh ini kanker mas, harus pakai pahitan. Usik, ini sakit pasti ini. Paham ya? Di sini. Berarti obatnya di sini. Berarti yang panas ke Panas katanya. kalau udah ngerti kayak gini nanti rumus jadwalnya, oh ini tambah ini tambah ini yang sifatnya panas kering ini, yang arahnya buang melancarkan menstruasi ini, yang arahnya melancarkan cairan di dalam rahim ini, ketemu pena. Lembab, ya lembab itu sifatnya melekat. Kalau kering itu sifatnya menyebar. Ingat, lembab sifatnya melekat, kering itu menyebar. Lembab, Ludah, lengket ya ludah. Begitu diludahkan nempel di tembok. Semakin dia nempelnya kuat, berarti dia semakin lengket, semakin lembab. Maka semua makanan yang menghasilkan lendir ketika dia membusuk dia bersifat lembab. Semakin lendirnya kental, nilai lembabnya semakin tinggi. Semangka kalau bukan semongko, bukan ya semangka, bukan semongko, dangdutan. Semangka itu kalau dia membusuk berlendir ya, tapi lendirnya tidak. encer, lebih banyak unsur airnya, beda dengan melon. Klengkeng, lendirnya pekat. Nah, semakin pekat itu menunjukkan tingkat kelembaban. Berarti sebenarnya obat apapun, mau dari Indonesia bisa, dari Cina bisa, dari India bisa, sakarepmu, yang penting memenuhi rumus ini. Allah sudah ciptakan di semua tempat, maka bisa mengatasi persoalan. Di Indonesia berarti ada nggak? Karena Indonesia tempat kelembabannya tinggi, pasti Allah sudah ciptakan tanamannya di situ untuk penangkalnya. Nek gelem berpikir. Maka Quran itu hanya untuk orang yang berpikir, orang mengikuti gaya. Maka dunia ini akan dikuasai oleh umat Islam yang dia menggunakan otaknya untuk memahami Quran. Ya bagaimana kita bicara tibu nabawi kalau kita hanya sekedar luar biasa ngikut, nah itu nggak bisa. Allah nggak kasih pada orang seperti itu. Tapi orang yang bisa memahami ilmu Allah itu berdasarkan sunatullah yang sudah Allah berikan, yang kemudian dia pelajari. Oh ini maksudnya ini. Itu belajar terus. Saya sampaikan, kita tibu nabi, kalau bicara tibu nabi kita harus jadi yang besar, yang memimpin. Nah kalau memimpin ilmunya mau sidik tok piye aja. Terus ngene tukaran karo koncone. Siji nganggo lancet, kalau ora tukaran sih. Jadi hal yang remeh itu diperdebatkan, bukan melihat kepada substansi. Itu. Nanti al-fasdu sama iyalah, ngomong wis pinter dhewe gitu. Janganlah. Maka kumpulkan ilmu Allah yang banyak ini, berserakan ini dikumpulkan, ditata dalam sebuah pohon ilmu. Kowe letak neng di diterangkan masing-masing menjadi satu kerangka begitu loh maksudnya. Dan ini yang kita kerjakan. Maka di tempat kita itu ahli macam-macam ada, kumpul, kemudian kita nyusun kerangkanya. Ini pasti tepatnya di keahlian si itu pasnya di mana? Orang suatu karang gitu ya. Nah, dan lembab itu semakin berlendir. Terus yang kedua ciri khasnya, kalau dia dimakan menimbulkan kotor di gigi. Susu, kalau Anda minum susu kotor nggak giginya? Sampai pagi giginya kotor nggak? Terus Anda lihat pisang yang masih mentah, belum matang banget, ketika Anda gigit kotor nggak giginya? Kotor. Tapi kalau sudah matang berkurang nggak? Berkurang.
Kalau direbus bagaimana, dikukus bagaimana, Anda icipin, oh kotor, berarti nilai lembabnya tinggi. Berarti nggak boleh, harus dimakan yang matang, yang dia matang pohon, dimakan, dicoba dulu, oh nggak membekas, ini masih bisa dimakan. Jadi kalau Anda, cara ngecek juga, ketika Anda sampai bangun pagi, giginya bersih, tidak terlalu banyak kotor, tidak ingin sikat gigi karena merasa nyaman, berarti nilai lembab di perut itu kecil. Tapi kalau sering pengennya sikat gigi sehari 2 kali, 3 kali, berarti kelembabannya kan hal sederhana banget loh. Sebenarnya hal yang sederhana, tapi karena kita nggak pernah memahaminya, jadi kita nggak ngerti. Nah, kalau kering itu sifatnya menyebarkan. Jadi kalau kita misalnya cairan tidak tersebar, dia ngumpul kan? Supaya tidak ngumpul, maka lawannya disebar. Maka obat lembab pasti kering. Kalau lembab panas pasti obatnya kering dingin. Kalau obatnya lembab dingin pasti kering panas. Sambiloto obat lembab kering dingin, maka untuk lembab panas. Nah ini kering, ya. Kering itu sifatnya menyebar kalau ini lengket. Jadi ketika ada lembab lengket, maka dia dikasih yang kering, dia akan hilang. Itu. Nah, biasanya kalau lembab ada 2. Lembab itu ada lembab patogen, ada lembab defisien. Lembab defisien biasanya karena energinya lemah. Kalau energi lemah biasanya di sini. Kalau nggak di sini, di sini. Ya, kondisi dingin, defisien melahirkan kelembaban. Maka teknik pengobatannya bukan membuang lembab kayak kering, tapi naikkan energinya supaya dia tidak muncul kelembaban. Tapi kalau patogen berarti ada sesuatu dari luar masuk kemudian melekat. Maka itu namanya membuang karena dari luar. Itu namanya patogen di sini. Nah, kalau ini berarti bahasanya kayak gini loh. Kalau di sini berarti lembabnya dominan. Berarti panasnya yang kurang. Kalau ini setengah-setengah. Kalau di sini berarti panasnya, berarti rumusnya ramuannya nanti panasnya harus lebih. Ini berarti sifat dinginnya harus lebih banyak daripada sifat keringnya. Bisa dipahami? Maka pantangannya apa? Yang panas yang harus dilarang lebih banyak, yang lembab sedikit saja. Karena dia lokasinya di sini. Kalau di tengah lembab panas berarti yang membuat lembab dan membuat panas itu dilarang dua-duanya.